Kembali belajar bersama Bu An. Kali ini Bu An akan membahas materi matematika. Ayo kita berlatih 2.3. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 ini. Materinya adalah himpunan kosong dan himpunan semesta dari buku Matematika PSE kelas 7 semester 1. Ada di halaman 130 anak-anak. Ini materi bab 2 himpunan. Ibu membahas soal nomor 1 sampai dengan 5. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Ibu mulai dari soal nomor 1. Tulislah semua anggota himpunan berikut ini. Berarti kita diminta menulis semua anggota himpunannya, anak-anak. Ibu mulai dari soal A. Himpunan B adalah himpunan semua huruf konsonan. Perlu anak-anak ketahui yang dimaksud huruf konsonan dalam alfabet adalah huruf selain A, I, U, E, O itu konsonan. Jadi pembahasannya anak-anak untuk himpunan B beranggotakan B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, I, R, S, T, V, X, Y, Z. Jangan lupa menulis nama himpunan menggunakan huruf kapital, tanda sama dengan kurung buka kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal. Lanjut ke soal B anak-anak. Himpunan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Bilangan asli dimulai dari 1 kurang dari 10, berarti 10-nya tidak ikut menjadi anggota. Berarti pembahasannya himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lanjut ke soal C. Himpunan K adalah himpunan semua bilangan asli yang kurang dari 100 dan habis dibagi 3. Ini kurang bilangannya asli, ini lebih dari mulai dari 1, kurang dari 100 dan merupakan kelipatan 3. Ini. Himpunan K beranggotakan 3 kali 1 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, 3 kali 5 15 dan seterusnya. Ini diganti dengan tanda titik 3 anak-anak. Selanjutnya 93, 96, 99. Ini kelipatan 3. 99 ini kelipatan 3 kurang dari 100. Setelah itu sudah lebih dari 100. Lanjut ke soal D anak-anak. Himpunan C adalah himpunan bilangan asli lebih dari 10. Ini lebih dari 10 asli, ini dimulai dari angka 1 lebih dari 10 berarti 11. Himpunan C ini sama dengan beranggotakan 11, 12, 13, 14, 15. Karena mintanya lebih dari 10, ini anggotanya tak terhingga. Dan seterusnya diganti dengan titik 3. Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak. Tentukan pernyataan yang benar dari. Lanjut soal nomor 2 anak-anak. Tentukan pernyataan yang benar dari pernyataan-pernyataan berikut. Jadi ini kita diminta membuat pernyataan yang benar apabila di sini ada suatu pernyataan ini. Untuk soal A, himpunan kosong. Kita diminta membuat pernyataan yang anggotanya himpunan kosong. Ini Ibu membuat satu contoh saja, anak-anak boleh membuat himpunan yang lain, tidak harus sama dengan Ibu. Ini, Ibu memberi contoh, himpunan bilangan prima yang kurang dari 2. Himpunan bilangan prima yang kurang dari 2 tidak ada anak-anak, karena himpunan bilangan prima yang terkecil adalah 2. Jadi, jawabannya merupakan himpunan kosong sesuai dengan pernyataan A. Lanjut soal B anak-anak, di sini anggotanya negatif 1 dan 1. Ini pernyataannya, ini Ibu memberi alternatif, himpunan bilangan bulat yang kuadratnya adalah 1. Ini himpunan bilangan bulat, negatif 1 ini. Bilangan bulat, 1 juga bilangan bulat. Kalau dikuadratkan hasilnya adalah 1. Di sini Ibu kuadratkan. Negatif 1 ini dikuadratkan sama dengan negatif 1 dikali
negatif 1 sama dengan negatif dikali negatif positif 1 dikali 1, 1. Selanjutnya 1 kuadrat sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Hasilnya sama-sama 1 anak-anak di sini. Jadi pernyataan ini sudah tepat. Lanjut ke soal C anak-anak. Di sini anggota himpunannya adalah 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 dan seterusnya 31, 34, 37, 40. Kalau kita amati di sini 1 ke 3, di sini ditambah 3. Selanjutnya 3 ke 7 ditambah 3 juga anak-anak di sini. Ini pernyataannya, jadi pernyataan yang tepat. Ini adalah himpunan bilangan asli anak-anak, dimulai dari 1 tambah 3, 1 tambah 3, 4 tambah 3, 7 tambah 3, 10. Ini bilangan asli tambah 3 atau berselisih 3, mulai dari 1 sampai dengan 40. Selisih atau bedanya antara bilangan ke-1 dengan bilangan kedua, selisihnya adalah 3 atau bedanya adalah 3. Lanjut ke soal D anak-anak. Di sini anggotanya adalah 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 dan seterusnya. Perlu anak-anak ketahui di sini bilangan yang D ini dijelaskan 1 ini sama dengan 1 ini sama dengan 1 kuadrat, 4 ini sama dengan 2 kuadrat. Selanjutnya 9 di sini ini sama dengan 3 kuadrat. Selanjutnya lagi 16 di sini sama dengan 4 kuadrat. Jadi bilangan 1, 4, 9, 16 ini disebut dengan bilangan kuadrat sempurna karena akarnya adalah bilangan asli. Ini kalau akar kuadrat dari 1, 1. Akar kuadrat dari 4 sama dengan 2. Akar kuadrat dari 9 sama dengan 3 dan seterusnya. Akar kuadratnya merupakan bilangan asli. Sehingga bilangan 1, 4, 9, 16 dan seterusnya ini disebut bilangan kuadrat sempurna. Jadi pernyataannya adalah himpunan bilangan kuadrat sempurna. Lanjut ke soal E anak-anak. Ini pernyataannya adalah himpunan kosong. Jadi kita harus membuat pernyataan yang hasilnya adalah himpunan kosong anak-anak. Ini Ibu memberi contoh saja. Himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Ini tidak ada anak-anak himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2 karena kelipatan 2 itu kelipatan ini Ibu singkat K. Kelipatan 2 itu 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya merupakan bilangan genap. Jadi tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Kalau himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2 merupakan himpunan kosong. Lanjut ke soal nomor 3 anak-anak. Nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftar anggotanya dan dengan cara menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Ibu mulai dari soal A. Himpunan K beranggotakan semua X. Sedemikian sehingga X ini lebih dari atau sama dengan negatif 1 dan kurang dari 9, serta X adalah elemen atau anggota bilangan bulat. Jadi X ini adalah bilangan bulat yang lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari 9. Ini kalau kita mendaftar anggotanya anak-anak, himpunan K ini beranggotakan negatif satunya ikut anak-anak karena di sini ada tanda sama dengan. Berarti negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini merupakan bilangan bulat, ini kurang dari 9. Batasnya berarti 8. 9-nya tidak ikut menjadi anggota. Perlu anak-anak ketahui bahwa pernyataan himpunan K, L, M, N, dan O di atas ini dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Kita diminta mendaftar anggotanya dan menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Lanjut ke soal B.
himpunan L beranggotakan semua X sedemikian sehingga X kuadrat sama dengan 9. X adalah elemen bilangan bulat atau X adalah anggota bilangan bulat. Anggotanya adalah negatif 3, ini kita daftar anggotanya anak-anak. L anggotanya adalah negatif 3 dan 3. Ibu bahas di sini. Ini negatif 3 kalau dikuadratkan, negatif 3 kuadrat. Negatif 3 ini dikuadratkan sama dengan negatif 3 ini dikali dengan negatif 3 ini sama dengan 9. Selanjutnya 3 dikuadratkan sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Ini hasil kuadratnya adalah 9. Jadi ini sudah tepat anak-anak. Jadi kalau dinyatakan dengan sifat yang dimiliki anggotanya, himpunan L beranggotakan bilangan bulat yang kuadratnya adalah 9. Lanjut ke soal C anak-anak. Himpunan M beranggotakan semua Y sedemikian sehingga Y lebih dari 0, Y lebih dari negatif 1, serta Y elemen bilangan bulat di sini. Berarti kalau lebih dari negatif 1 ini juga lebih dari 0. Berarti kalau lebih dari 0 tentu lebih dari negatif 1 anak-anak ini bilangan bulat ini. Berarti dimulai dari 1. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini anggota himpunan M apabila dinyatakan dengan mendaftar anggotanya. Ini kalau dinyatakan dengan sifat yang dimiliki anggotanya, himpunan M beranggotakan bilangan bulat yang lebih dari 0 cukup. Tidak perlu lebih dari negatif 1 karena kalau lebih dari 0 tentu lebih dari negatif 1. Lanjut ke soal D anak-anak. Himpunan N beranggotakan semua Z sedemikian sehingga Z ini lebih dari 0, Z kurang dari 11, serta Z ini elemen atau anggota bilangan bulat genap. Ini bilangan bulat yang genap. Ini lebih dari 0 kurang dari 11 anak-anak. Berarti dimulai dari yang genap 2, 4, 6, 8, 10. Ini yang kurang dari 11. Ini mintanya genap. Kalau dinyatakan dengan sifat keanggotaannya, ini N sama dengan atau N beranggotakan bilangan bulat genap yang lebih dari 0 dan kurang dari 11. Lanjut ke soal E. Himpunan O beranggotakan semua X sedemikian sehingga 3X ditambah 7 sama dengan 10, serta X anggota bilangan bulat asli. Baik, ini kita tentukan dulu nilai X pada persamaan ini anak-anak. Ibu tulis di sini. 3X ini ditambah 7 sama dengan 10. Berarti 3X ini sama dengan 10. 7 ibu pindah ruas. Kalau di sini positif, pindah ruas menjadi negatif. Ini 3X ini sama dengan 10 dikurang 7 sama dengan 3. Nilai X sama dengan 3 dibagi 3. Ini. Kalau di sebelah kiri sama dengan ini pengali, pindah ruas menjadi pembagi. Berarti nilai X sama dengan 1. Nilai X sama dengan 1 anak-anak. Jadi ada anggotanya ini. Anggotanya adalah 1. Kalau dinyatakan dengan sifat yang dimiliki anggotanya, himpunan O beranggotakan bilangan bulat asli yang memenuhi persamaan 3X ditambah 7 sama dengan 10. Lanjut soal nomor 4 anak-anak. Nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftar dan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Ibu mulai dari soal A anak-anak. Himpunan bilangan kuadrat kurang dari 100 yang ganjil. Ini mintanya bilangan kuadrat kurang dari 100, bilangannya ganjil. Ini bilangan kuadrat kita tentukan dulu, ini Ibu beri contohnya dulu. 1 dikuadratkan ini sama dengan 1. 2 dikuadratkan sama dengan 4. 3 dikuadratkan sama dengan 9. 4 dikuadratkan sama dengan 16. Yang dimaksud bilangan kuadrat adalah ini 1, 4, 9, 16.
Ini apabila diakarkan, di akar kuadrat hasilnya adalah bilangan asli di sini. Ini mintanya bilangan kuadrat ini mintanya yang ganjil. Di sini ada 1, 9 ini. Selanjutnya sampai kurang dari 100. Di sini ada 1, 9, 25, 49 dan 81. Ini 1 kuadrat, 3 kuadrat, 5 kuadrat, 7 kuadrat dan 9 kuadrat ini hasilnya. Kalau dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, himpunan K beranggotakan semua X sedemikian sehingga X sama dengan, ini garis tegak anak-anak, sedemikian sehingga X sama dengan Y kuadrat, X-nya elemen bilangan ganjil, X ini kurang dari 100, ini serta Y-nya bilangan asli. 1, 2, 3, 4 Y-nya bilangan asli, maksudnya tidak boleh negatif anak-anak, bukan bilangan bulat. Lanjut soal B. Himpunan bilangan ganjil yang kuadratnya kurang dari 100. Ini mintanya ganjil, kuadratnya kurang dari 100. Ini 1, kalau dikuadratkan tadi 1 kurang dari 100. 3 juga 3 kuadratnya tadi 9 kurang dari 100. 5 kuadratnya 25 kurang dari 100. 7 kuadratnya 49 kurang dari 100. 9 kuadratnya 81 kurang dari 100. Berarti anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Ini dinyatakan dalam himpunan G anak-anak, tidak apa-apa anak-anak nanti berbeda dengan ibu nama himpunannya. Sekarang ibu nyatakan dalam notasi pembentuk himpunan. Himpunan G beranggotakan semua X sedemikian sehingga X kuadrat ini kurang dari 100. Serta X adalah elemen bilangan ganjil. Lanjut ke soal C anak-anak. Himpunan bilangan prima yang genap. Tentu anak-anak tahu bilangan prima itu anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya, 13 dan seterusnya. Yang dimaksud dengan bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Ini himpunan P dinyatakan dalam himpunan P anggotanya adalah 2. Ini kalau dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, himpunan P beranggotakan semua X sedemikian sehingga X adalah elemen atau anggota bilangan prima genap. Lanjut ke soal D, himpunan huruf-huruf konsonan dalam alfabet. Tadi sudah Ibu jelaskan kalau konsonan berarti selain A, I, U, E, O. Himpunan H beranggotakan B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z. Kalau dinyatakan dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan di sini, himpunan H beranggotakan semua X sedemikian sehingga X adalah anggota huruf-huruf konsonan dalam alfabet. Lanjut ke soal E, himpunan bilangan asli yang kurang dari 0. Tentu anak-anak tahu kalau himpunan bilangan asli ini dimulai dari 1, 2, kalau bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tidak ada yang kurang dari 0, yang kurang dari 0 nanti bilangan negatif, itu bilangan bulat. Jadi Ibu nyatakan dalam himpunan N ini merupakan himpunan kosong. Kalau dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, ini himpunan N beranggotakan semua X sedemikian sehingga X ini elemen atau anggota bilangan asli yang kurang dari 0. Lanjut ke soal nomor 5 anak-anak. Apakah himpunan berikut termasuk himpunan kosong atau bukan? Baik, Ibu bahas mulai dari soal A. Himpunan bilangan prima genap. Tentu anak-anak sudah tahu himpunan bilangan prima genap itu 2. Jadi pembahasannya untuk soal A bukan himpunan kosong karena ada anggotanya yaitu 2. Lanjut ke soal B. Himpunan bilangan genap yang habis dibagi 7. Ini untuk soal B, ini Ibu tuliskan dulu. Kelipatan 7 ini bisa 7, 14, 21,
28, dan seterusnya. 14 ini merupakan bilangan genap, kelipatan 7. 28 juga bilangan genap, kelipatan 7. Jadi ada anggotanya. Ini bukan merupakan himpunan kosong anak-anak. Jadi pembahasannya bukan himpunan kosong karena ada anggotanya, yaitu 7, 14, 28, dan seterusnya. Diberi tanda 3 titik, selanjutnya titik yang di sini belakang sendiri ini titik penutup kalimat. Lanjut soal D anak-anak. Himpunan nama bulan yang diawali dengan huruf K. Ini tentu anak-anak sudah tahu kalau bulan itu dimulai dari Januari sampai dengan Desember tidak ada yang diawali huruf K, sehingga merupakan himpunan kosong. Pembahasannya himpunan kosong karena tidak ada nama bulan yang diawali dengan huruf K. Lanjut ke soal D anak-anak. Himpunan A beranggotakan semua X sedemikian sehingga X dikurang 4 sama dengan negatif 8 serta X elemen bilangan asli. Ini kita hitung dulu anak-anak nilai X untuk soal D di sini. Ibu hitung dulu, X dikurang 4 di sini sama dengan negatif 8. Nilai X sama dengan negatif 8, Ibu pindah ruas. Kalau negatif dipindah ruas ke kanan menjadi positif. Ini hasilnya, ini nilai X sama dengan negatif 8 ditambah 4 sama dengan negatif 4. Ini bilangan negatif. Bilangan negatif itu bukan bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1. Jadi ini merupakan himpunan kosong. Himpunan kosong karena nilai X sama dengan negatif 4 bukan anggota bilangan asli. Negatif 4-nya bukan bilangan asli. Lanjut ke soal E anak-anak. Himpunan B beranggotakan semua X sedemikian sehingga K ini lebih dari 6 kurang dari 12 serta K elemen bilangan cacah kelipatan 7. Karena di sini hurufnya K, di sini K anak-anak, X-nya di sini Ibu ganti dengan huruf K. Jadi himpunan B beranggotakan semua K sedemikian sehingga K lebih dari 6 kurang dari 12, K bilangan cacah kelipatan 7. Elemen bilangan cacah kelipatan 7. Tadi anak-anak sudah tahu kalau kelipatan 7 itu 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. 7 di sini, bilangan 7 di sini lebih dari 6 kurang dari 12. Jadi untuk soal E di sini B ini memiliki anggota, yaitu anggotanya adalah 7. Apakah ini himpunan kosong? Berarti bukan. Pembahasannya bukan himpunan kosong karena ada anggotanya, yaitu 7. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.